Firman, wa qulna ya Adam uskun anta wa yajukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Setelah Adam diciptakan oleh Allah, lalu Allah berfirman, ya Adam, diamilah surga itu oleh kamu dan istrimu. Jadi Adam diperintah oleh Allah untuk diam di surga beserta istrinya. Nah ini perlu dijelaskan ini. Perlu dijelaskan. Kok lalu ada istrinya? Nah itu ceritanya demikian. Pada waktu Adam itu sudah diciptakan dan ada di surga, Adam berjalan sendirian, lalu dalam keadaan letih dia beristirahat, tertidur. Lalu pada waktu dia tertidur itu, setelah bangun ternyata di dekatnya telah ada seorang perempuan. Nah konon beritanya perempuan tadi oleh Allah diciptakan dari diri si Adam sendiri, yaitu diambilkan satu tulang rusuk sebelah kiri dari Adam, itu dibikin jadi Hawa. Lalu Hawa ditanya oleh Adam, siapa kamu? Jawabnya singkat, aku perempuan. Oh, aku perempuan. Lah, apa maksudmu? Kamu kok ada di sini? Supaya kamu tentram terhadap saya. Artinya menyenangi saya lalu jadi tentram. Nah, itulah di situ Adam sudah mempunyai pasangan yang namanya Hawa. Lalu oleh Allah, kedua tadi perintahkan, kamu dan Adam dengan istrimu, hendaklah kamu mendiami surga ini. Nah, keduanya diperintah Allah untuk tinggal di surga. Wa kula minha, dan hendaklah kamu makan. Keduanya itu berdua kamu itu makan. Apa saja makanan yang ada surga, minha itu yang ada di surga. Rogodan itu semua sepuas-puasmu, seleluasamu makan, dan kamu boleh ambil dari mana saja, yang mana saja. Karena rezeki di surga itu berupa buah-buahan. Jadi laksana taman yang luas, di sana ada kelengkeng, di sana ada anggur, di sana ada sudah pisang. Lah, Adam dipersilakan, kamu boleh makan sepuasmu, yang mana saja. Ambil kelengkeng boleh, yang ada di sana ada boleh, di sini ada pisang boleh, silahkan. Wala taqrabu hadhihi syajarata. Tapi ingat, kamu jangan mendekati pohon ini. Allah menuding, jangan mendekati pohon ini. Pohon itu tidak sebutkan namanya. Hanya tidak boleh mendekati pohon ini. Hanya nanti di ayat lain, itu nanti akhirnya pohon itu lalu dikenal dengan nama buah khuldi. Khuldi itu yang memberi nama, yaitu iblis. Karena apa? Iblis mengganggu Adam, pokoknya menggelincir, akan terkecoh Adam dan Hawa itu. Lalu iblis menawarkan, ya Adam, kalau kamu mau kekal di surga ini, kamu hendaklah makan buah ini. Buah khuldi namanya. Nah ini yang memberi nama khuldi itu setan, iblis. Adam terhindar dengan godaan tidak mau. Lalu belok ke Hawa yang diganggu oleh iblis. Lah terkecoh juga Hawa. Minta kepada Adam untuk ambilkan buah itu. Akhirnya berdua makan buah itu. Lah mereka itu lalu bersalah kepada Allah. Lah jadi penamaan buah khuldi itu diberikan oleh iblis yang tadi mengatakan kalau Anda Adam dan Hawa mau makan buah ini, engkau akan kekal di surga itu, yaitu khuldi. Nah, jadi penamaan buah itu oleh setan. Padahal kalau Allah hanya mengatakan jangan kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, sebab apa? Kalau kamu mendekati pohon itu dalam arti mau makan buahnya, kamu tuh nanti akan tergolong orang-orang yang dolim. Kamu akan dolim. Itu pesan Allah. Silakan makan sepuasnya, semaunya, boleh pilih yang sana, di sini, seluas jannah ini, silakan. Tapi satu larangan, jangan dekati pohon ini. Nah, begitu kan. Maka Allah
melanjutkan firman-Nya. Tadi sudah saya terangkan, iblis mengganggu terus itu sama Adam dan Hawa itu. Fa azalahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fih. Maka keduanya digelincirkan oleh syaitan. Digelincirkan oleh syaitan artinya apa? Diganggu supaya Adam mau melanggar perintah Allah jangan mendekati pohon ini. Diganggu supaya Adam mau mendekati dan ngambil buah pohon ini. Dan ternyata tipu muslihat dari setan, iblis, mempan. Akhirnya keduanya itu terkecoh dengan godaan iblis. Makanya dikatakan ini fa'azalahuma syaiton. Setan lalu menggelincirkan keduanya anha dari surga. Jadi Adam dan Hawa telah melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan Allah itu. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka kami keluarkan keduanya itu mimma kana fi, dari apa yang semula ada. Jadi maksudnya Adam dan Hawa akhirnya karena pelanggaran itu dikeluarkan dari surga, di mana di surga itu sudah ada apa-apa yang dia sudah dapat menikmatinya, yang ada seperti itu. Lah sekarang dia terpaksa harus keluar dari surga itu dan meninggalkan apa yang ada di surga itu. Buah-buahan sudah ditinggalkan, tempat yang nikmat ditinggalkan. Terpaksa Adam dan Hawa turun ke bumi atas kehendak Allah. Makanya Allah berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adubun. Nah, Allah berfirman, ya Adam, berhubung kamu telah melanggar, turunlah kamu. Turunlah kamu. Semuanya, turunlah kamu. Ya, yang diperintah turun tidak hanya Adam sama Hawa saja, termasuk iblis. Itu diusir dari surga, disuruh turun ke bumi. Dan Allah mengatakan, sebagian kamu dengan bagian lain nanti akan saling bermusuhan. Terbukti. Nah, setelah turun di dunia, Adam lalu mempunyai putra. Kebetulan kalau punya putra itu selalu kembar, tapi kembar laki-laki perempuan. Kalau istilah Jawa itu dampit. Nah, kebetulan setelah 2 kali periode melahirkan, berarti sudah ada 2 anak pasangan laki-laki perempuan. Lah, berlaku pada waktu itu hukum kalau kawin itu harus silang gitu. Tapi nyatanya ya Qabil pun nggak mau itu, di modal silang nggak mau, karena pasangannya itu cantik, kok harus mendapat yang lain pasangan itu tadi yang jelek, nggak mau. Terpaksa dia itu mempertahankan pendapatnya harus dapat pasanganku yang cantik itu. Akhirnya adiknya Habil itu dibunuh. Nah, mulailah baru 1 periode kelahiran pertama dan kedua sudah terjadi ini tadi. Ayat Allah bahwa kamu sebagian dengan yang lain itu akan saling bermusuhan. Kakak beradik bermusuhan berebut istri. Bahkan sampai dibunuh si Habil itu. Lalu Qabil kebingungan juga. Bagaimana setelah adiknya ini meninggal, mau diapakan ini? Dia panggul kemana kemari, kesana kemari, mau diapakan ini? Lalu Allah ditunjukkan lah itu ada permisalan, ada 2 burung gagak berkelahi, lalu satunya kalah mati. Lah setelah mati, lah yang satu tadi yang menang dia membuat kubangan itu. Lalu gagak yang mati tadi dikubur situ. Nah, dengan cara begini, lalu Qabil merasa diajari dengan gagak itu bagaimana memperlakukan adik yang mati. Lalu adiknya Habil itu dikubur. Nah, itulah pertama kali terjadi pembunuhan manusia pada yang lain, dan terjadilah pula cara menghormati orang yang mati itu, yaitu dengan cara dikubur. Berdasar ayat ini ceritanya begitu itu. Jadi maka setan menggelincirkan keduanya ya dengan cara melanggar makan buah khuldi tadi, dan dikeluarkan dari apa yang telah diperolehnya, yang telah ada pada mula-mulanya di surga itu hilang semua itu. Dia sudah dunia tidak ada semua. Lalu dikatakan nanti kalau sudah turun ke bumi, kamu dunia itu, kamu satu sama lain akan bermusuhan. Terbukti dengan kasusnya Qabil dan Habil. Walakum fil ardi mustaqarrun,
Dan kamu nanti di bumi, hai Adam, kamu ada tempat tinggal. Artinya kamu akan bertempat tinggal di bumi. Wa mata'unil lahin, dan di bumi kamu juga akan mendapatkan kenikmatan yang kami berikan kepada kamu sekalian. Ya, ada rezeki, ada buah-buahan, ada macam-macam. Itu kenikmatan hidup. Nah, kenikmatan hidup di dunia itu ilahin sampai batas tertentu yang telah kami tentukan. Artinya, ya batasnya kalau mereka sudah sampai mati. Setelah mati ya sudah selesai. Berarti kenikmatan di dunia telah habis. Nah, kembali kepada pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, yaitu melanggar. Terpaksa dia makan buah khuldi karena diganggu listan tadi. Berarti Adam telah berbuat dosa. Melanggar Allah, melanggar perintah Allah. Fatalako Adamu mirobihi kalimatin. Maka Adam menerima apa? Menerima dari Tuhannya yaitu beberapa kalimat. Lah kalimat ini wujudnya yaitu yang kita kenal sampai sekarang, doa itu. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allah memberikan ya firman kepada Adam dan Hawa dalam rangka menyesali perbuatan dan mohon ampun tadi, diajari dengan kalimat itu. Rabbana dzulamna, hei Allah, aku telah menganiaya diri sendiri. Wa ilan taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni aku, wala tarhamna, dan engkau tidak berkasih sayang padaku, aku termasuk orang yang rugi. Lah, itu berarti Adam telah menyadari ya berdosa, melanggar janji Allah tadi, merasa salah lalu mohon pengampunan. Doanya seperti itu, maka itu lalu dalam Al-Qur'an itu sebagai tuntunan kita berdoa. Kalau kita berdoa dengan modelnya Adam itu tadi, biasanya kalau berdoa orang itu biasanya dimulai dengan tadi itu. Mula-mula yaitu Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itulah doa yang diajarkan Allah kepada Adam. Adam melaksanakan dalam rangka Adam Hawa mohon ampun, mohon tobat pada Allah. Dan kita sekarang selalu mengikuti itu jejak Adam itu. Karena memang kita manusia itu, Rasulullah bersabda yang intinya al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Nah, salah lupa itu lalu menyebabkan kita itu sering berbuat dosa. Nah itu, ya itu sudah kodrat. Tapi kalau sudah kita itu sudah berbuat dosa, dikasih tuntunan, hendaklah kita beristighfar, bertobat. Nah begitu. Nah, jadi Allah sudah mengatur demikian lah. Kalau kita berdosa, itulah kita itu bertobat, mohon ampun, istighfar dan tobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, kita mohon ampun pada Allah. Innahu wa tawwabur rahim. Nah, setelah Adam diberi ajaran berdoa tadi, maka fataba alaih, Allah menerima tobatnya itu. Adam sama Hawa menyatakan bertobat, mohon bertobat, minta ampun. Fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya itu. Innahu wa tawwabur rahim, dan sungguhnya Allah itu zat yang maha menerima tobat, Rahim, yang maha belas kasihan. Hanya dalam bertobat itu ada tuntunannya. Tuntunannya yaitu tobat itu jangan sampai dilakukan setelah orang itu sudah dalam keadaan mau meninggal dunia. Orang asal sudah ngorok, bahasa Jawanya ngorok, sudah tidak bisa apa-apa, sudah ngorok, orang yang seperti ini sudah tidak diterima tobatnya. Maka kalau kita mau tobat, ya sekarang inilah setelah saya terangkan mengenai tobat, setiap saat itu bertobat. Tobat itu diterima setahun sebelumnya, sebulan sebelumnya, sebelum mati maksudnya. Lalu setengah bulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, sehari sebelumnya, setengah hari sebelumnya, 1 jam sebelumnya. Kita boleh tobat itu diterima itu. Tapi kalau sudah kita ngorok, sudah tidak sadar, sudah koma, tidak tahu apa-apa itu, posisi seperti itu, tobat kita tidak bisa diterima.